Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Augusti Wulandari, NIM 02112103, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Saya akan menerangkan tentang pendekatan pembelajaran di SD atau MI. A. Pengertian pendekatan pembelajaran. Menurut Wahjot, pendekatan pembelajaran adalah cara mengenal kegiatan belajar dan perilaku siswa agar dia aktif dalam melakukan tugas belajar sehingga bisa memperoleh prestasi belajar secara optimal. Kata pendekatan secara harfiah merupakan dari kata bahasa Inggris, yakni approach, yang berartikan jalan, tindakan mendekati atau penghampiran. Sedangkan kata pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction, yang berartikan pengajaran atau pembelajaran. Yang B. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Terdapat beberapa jenis pendekatan pembelajaran yang bisa digunakan oleh seseorang dalam proses belajar mengajar, di antaranya yaitu yang pertama, pendekatan individualitas. Pendekatan individual ini merupakan pendekatan langsung yang dilakukan guru terhadap anak didiknya untuk memecahkan kasus anak didiknya. Yang kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan tujuan membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik serta membina sikap kesetiaan kawan sosial. Yang ketiga, pendekatan bervariasi. Pendekatan bervariasi adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru untuk menghadapi permasalahan anak didik yang bervariasi dengan menggunakan variasi teknik pemecahan masalah permasalahan anak didik yang bervariasi dengan menggunakan variasi teknik pemecahan masalah tersebut. Yang keempat, pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap anak didik yang bernilai pendidikan dengan bertujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma sosial, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Yang kelima, pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur agama dalam setiap mata pelajaran dan untuk menanamkan jiwa agama ke dalam diri peserta didik. Yang keenam, pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh guru dengan memberikan pengalaman terhadap peserta didik dalam rangka menanamkan nilai pendidikan. Yang ketujuh, pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan merupakan pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap para peserta didik dengan cara menanamkan kebiasaan yang baik dalam kehidupan mereka. Yang kedelapan, pendekatan emosional. Pendekatan emosional merupakan pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap para peserta didiknya melalui rangsangan verbal maupun nonverbal dan juga dengan sentuhan emosiatan perasaan. 9. Pendekatan
rasional. Pendekatan rasional adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap peserta didik dengan cara membimbing perkembangan berpikir secara ke arah yang lebih baik sesuai dengan tingkat usianya. Ke-10, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional merupakan pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dengan memberikan nilai guna dari ilmu sehingga peserta didik dapat memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari secara dengan tingkat perkembangan dirinya. Yang C, macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan konstekstual. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL. Ialah suatu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Yang kedua, pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori adalah menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta didik. Yang ketiga, pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah dalam pembelajaran An-Nur mula dengan mengajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disampaikan menjadi suatu fakta, prinsip, atau aturan. Yang keempat, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan sebuah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat khusus. Pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan induktif. Adapun karakteristik dan pendekatan deduktif ini antara lain. Yang A, pembelajaran menekankan transfer informasi oleh guru kepada siswa. Yang kedua, dilandasi suatu pemikiran. Yang C, menjelaskan hal-hal yang bersifat umum kepada sifat yang khusus. Yang D, lebih menekankan keingatan dan bersifat pasif. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini jika dilakukan dalam kelas, maka seorang guru tidak mengajarkan kepada peserta didik bagaimana menyelesaikan persoalan, namun peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan suatu masalah kemudian mencari solusi dengan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang keenam, pendekatan pemecahan masalah. Mungkin pendekatan seperti ini sudah terbiasa dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar karena memang keterampilan siswa dalam memecahkan masalah, yang mana masalah tersebut masih jarang ditemui. Tentu ini akan menjadi suatu hal yang menarik dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, pendekatan open-ended. Tujuan utama daripada pendekatan ini yaitu menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Pendekatan open-ended memiliki prinsip yang hampir serupa dengan pendekatan pemecahan masalah namun berbeda. Yang kedelapan, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat secara aktif mengonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahap saintifik. Yang kesembilan, pendekatan
inquiry. Pendekatan yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui peningkatan atau penyelidik terhadap suatu masalah. Pendekatan ini lebih berpusat pada kutipan siswa yang berusaha memecahkan permasalahan secara mandiri. Yang ke-10, pendekatan rasional. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dengan cara perkembangan berpikir siswa ke arah yang lebih baik sesuai dengan tingkat usianya. Ke-11, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional merupakan pendekatan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik dengan memberikan nilai guna dari ilmu sehingga peserta didik dapat memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangan dirinya. Yang D, fungsi pendekatan pembelajaran. Yang pertama, menjadi penilai sekaligus evaluasi hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua, sebagai pedoman umum dalam menyusun tahap-tahapan dan metode pembelajaran. Yang ketiga, menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Yang keempat, menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Yang kelima, membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan perkembangan yang telah dilakukan. Yang E, tujuan pendekatan pembelajaran di SD atau MI. Dalam pendekatan pembelajaran terhadap beberapa tujuan antara lain yaitu yang pertama, membuat siswa belajar semaksimal mungkin selesai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran, baik akan dapat dihilangkan atau tidak mereduksi hambatan-hambatan belajar yang selalu akan muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional sehingga siswa dapat mendukung belajar siswa. Yang keempat, membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing.